Kita juga perlu belajar tentang tariko-riko rakan di Bali boleh coba dak, tapi curi takkan tak peduli awak sama awak. Kita juga perlu belajar tentang kapitalisme itu ilmunya antara lain merebut roti dari mulut orang lain. Hold me close till I get up. Time is barely. Kita juga perlu belajar bahwa di dalam politik tidak ada teman abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada kepentingan. Karena itu situasi misalnya yang terjadi hari ini soal Demokrat, tidak ada yang percaya Demokrat bisa seperti itu. Tetapi yang namanya partai politik di Indonesia bisa seperti itu. Dan itu keniscayaan politik Indonesia. Bahwa kita terkejut, ya terkejutlah. Siapa yang mau terkejut, terkejut. Siapa yang tidak terkejut, ya tak. Bahwa hari ini Pak Muldoko menjadi ketua umum dalam KLB di Sumatera Utara, itu adalah realitas politik yang terjadi. Sementara AHY yang kehilangan, itu realitas politik juga. Sesuatu yang sebenarnya mungkin saja terjadi di mana saja, di partai politik, pengambil alih kekuasaan dan segala macam, itu wajar saja. Yang tidak wajar adalah jika partai politik di Indonesia tidak ada masalah di dalam internetnya, tidak wajar. Jadi di dalam dinamika itu wajar saja, perebutan-perebutan semacam itu. Nah, yang menarik kemudian adalah ini fenomena apa di luar yang kita sudah tahu ini. Ini adalah fenomena politik kekuasaan. Jadi sekarang kita bagaimana memandangnya? Calik-calik jauh satu, yang kemudian terjun benar, yang bukan orang politik calik-calik jauh sajalah. Apa yang akan terjadi terjadilah. Ini adalah sebuah tontonan yang menarik. Jadi yang menarik bukan hanya sirkus, bukan hanya motocross, pertandingan bola, politik juga menarik. Menarik untuk disimak bagaimana kesudahan kaji. Nah, kenapa sirkus? Karena juga ada namanya akrobat, ada loncat pagar dan segala macam. Jadi Demokrat menurut saya sekarang sedang mendapat ujian. Ujian apa? Ujian kepiawaian satu sama lain. Mana yang santiang? Kubu SBY atau kubu Muldoko? Nah, bilalang dapat menuai adalah elektabilitas. Jadi branding Demokrat naik di kubu Pak SBY, AHY, dan di kubu Muldoko juga bisa naik. Jadi sekarang yang nampak itu branding. Jadi memperebutkan kue nih. Ada yang menyebut Pak Muldoko merebut roti dari mulut AHY. Ada yang menyebut roti itu memang harus diambil. Jadi jangan itu dulu. Kita lihat 1, 2, 3 babak lagi apa yang akan terjadi di partai besar. Bayangkan Pak SBY. Yang sekarang sedang berdabuk-dabuk darahnya adalah anggota DPR, DPRD, DPR RI mau berdiri di pihak mana nih? Mau ke AHY, jangan-jangan nanti Muldoko. Mau ke Muldoko, jangan-jangan nanti terjerembab. Jadi makanya banyak yang diam. Sekarang yang diam ini sebentar lagi akan menentukan sikap. Pertarungan politik ini adalah satu drama baru di dalam politik praktis Indonesia. Politik praktis Indonesia saya ini kan nano-nano, musiknya macam-macam. Kadang-kadang musik cadas, kadang-kadang dangdut, kadang-kadang diam, tali miliknya putus. Jadi Demokrat adalah partai yang sedang menyeberangi sungai. Demokrat adalah partai yang sedang berada di atas pohon kerambil, mau turun ke bawah, mau meluncur saja atau turun baik-baik. Sementara itu orang memandangnya jadi tontonan hari ini. Orang tidak mau masuk. Apa yang akan terjadi
diidapkan oleh kita. Tapi ini yang terjadi ALB itu adalah sebuah gerakan blitzkrieg, gerakan cepat di dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh bagian orang Demokrat. Yang orang Demokrat lain tidak. Dia ada dua kubu dalam satu partai selalu melahirkan ketidakcocokan, dan saya yakin ini tidak akan bisa bersatu lagi. Jadi apa nama partainya nanti, atau namanya sama-sama Demokrat, atau lambangnya berubah, atau kaosnya berubah, tidak tahu kita. Atau meniru PDI Perjuangan, yang pasti Demokrat partai baru mengantarkan Pak SBY jadi presiden 2 periode. Itu satu prestasi. Kalau dilihat figur Pak SBY dekat dengan Sumatera Barat, cara di Bukit Tinggi, menutup bukunya yang tebal itu dengan catatan di Bukit Tinggi, bencana bermalam di Sumatera Barat. Bahkan Pak SBY itu diberi gelar, itu kan figur presiden. Nah, ini masalahnya adalah masalah Demokrat. Beda lagi, walaupun keduanya sulit dipisahkan. Nah, bagaimana kira-kira sikap orang Demokrat Sumatera Barat kan? Sama saja dengan provinsi lain. Wait and see, menunggu durian jatuh. Durian itu. Tidak akan ada yang berani mengambil sikap, kecuali memang dari awal dia sudah bisa. Menurut saya begitu. Masyarakat Sumatera Barat akan melihat, menurut saya akan melihat persoalan Demokrat ini secara jernih. Karena semua informasi belum keluar, nanti akan keluar semua, dan mereka akan menilai mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang belum ada sikap. Kalau sikap sporadis sudah, sebagian sudah. Ada yang memihak Pak SBY, sebagian ada yang tidak memihak. Itu wajar dalam sebuah persoalan yang sedang terjadi. Siapa di antara kedua yang benar, kita belum juga tahu. Jadi orang Sumatera Barat, seperti juga daerah lain, sedang menunggu sesuatu yang jernih sekarang. Lalu baru dia muncul penilaian pribadi atau kelompok terhadap kejadian ini. Politik praktis Indonesia hari ini benar-benar praktis, garing, kepentingan sesaat sangat menonjol, bahkan berbau kapitalis. Jadi tidak kuat buah pikiran partai politik itu menjadi hambar akibat tidak ada kajian yang mendalam tentang keindonesiaan. Nah, mungkin ada tapi tidak terkomunikasikan dengan baik ketika dengan masyarakat yang sedang gandrung dengan hal-hal instan. Atau tidak saatnya sekarang bicara soal konsep-konsep baik tentang bernegara. Bisa juga terjadi simpang siur narasi yang susah memilah-milahnya. Jadi narasi itu sudah bercampur-campur, kemudian mempengaruhi cara berpikir kita. Dengan demikian, Indonesia terjebak pada ranjau yang dia buat sendiri. Kakinya terjebak pada ranjau yang dia buat sendiri. Akhirnya satu sama lain menganggap kebenaran itu adalah kebenaran dia. Dalam politik praktis, tujuannya sebenarnya memang untuk kemaslahatan bangsa dan bernegara. Itu sih dalam buku yang saya baca, entah kalau bukunya sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang menyebut bahwa hari ini banyak yang kebablasan soal berpolitik praktis, bahkan mempergunjingkan rumah tangga sendiri, partai sendiri di luar, itu keniscayaan juga ketika Indonesia sedang seperti sekarang, yang sedang berada di lautan yang terombang-ambing, yang mempergunjingkan rumah tangga sendiri. Harusnya kan harimau di dalam, kambing di luar. Tapi kalau sudah penuh dia harimau keluar, itu manusiawi juga. Kalau kepentingan kita atau kepentingan bersama menurut kita terabaikan, tak namun. Tapi sebaliknya begini juga, ini konsep-konsepnya ya. Sebaliknya bentuk kalau mentang-mentang kita sudah di atas angin, lalu melupakan
hal baik tentang rumah kita tidak juga boleh. Jangan bakar rumah yang telah membesarkan kita atau yang dibangun, yang ikut kita bangun sendiri. Nah, di dalam politik itu seringkali terabaikan, karena yang utama dalam politik adalah kepentingan, bukan hal itu. Kalau kepentingan kita bisa dicapai, itulah dia. Kan tidak ada kawan abadi dalam politik. Kalau kawan abadi tidak ada, lawan tak pula abadi. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Jadi kasus Demokrat itu biasa saja lah itu di dalam dunia politik. Yang tak biasa itu tadi, tidak ada masalah sama sekali, ya tidak biasa. Karena ini persoalan Partai Demokrat, saya bukan orang partai, tapi melihatnya seperti ini, tidak ada kusut yang takkan selesai kecuali kusut sarang tempur. Ada kusut bulu ayam baru menyelesaikan. Nah, Demokrat ini kusut bulu ayam atau kusut sarang tempur atau kusut-kusut sedikit saja. Ini waktu yang akan menyelesaikannya, dan di dalam waktu itu ada meja perundingan, ada meja hukum, ada meja diplomasi, ada meja dialog. Kita tunggu saja. Yang pasti 2024 terjadi persaingan antar partai politik dalam mengusung calon-calon presidennya. Nah, Indonesia adalah negara kita yang di dalamnya ada partai politik dan banyak kepentingan yang kita terbelah-belah. Saya merindukan Indonesia yang terbaik. Saya merindukan rakyat Indonesia yang saling melampai kalau saling bertemu. Aloha, aloha kata orang. Ya, mereka saling bertemu. Kita akan minum di warung kopi mana saja dengan nyaman. Kita akan pergi ke kota mana saja dengan enjoy dan segala murah. Dan kita mencintai satu sama lain. Dan kita punya kota-kota yang trotoarnya lapang, yang desa-desanya makmur, yang kita memberikan manfaat kepada negeri kita. Setelah sekian lama negeri kita memberi manfaat kepada kita. Partai-partai politik praktis, kalau bisa membaiklah, jangan seperti yang teralah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat tidak apa. Yang penting